Bapak Ibu Saudara, kita masih melanjutkan studi kristalisasi surat 1 Korintus. Kali ini kita ambil tema kebangkitan, ya, pasal 15. Barangkali ini 2 kali kita selesaikan pasal ini, ya. Jadi di sini kita tahu surat Korintus itu satu surat yang sekalipun jemaat ini, ya, Paulus mengatakan hal-hal dalam salamnya itu sangat positif lah, ya. Dikatakan kamu, ya, artinya sudah di dalam dia tuh kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, ya. Dikatakan di sini bahkan nanti Tuhan itu setia dan dia akan menjagai kamu, meneguhkan kamu sampai kesudahannya sehingga kamu tak bercacat. Jadi tapi kita tahu jemaat Korintus ini sangat banyak sekali masalahnya, ya. Bahkan nanti kita akan bahas masalah yang tidak terjadi bahkan di antara bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan, yaitu ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, dengan gundiknya ayahnya gitu, ya. Ngeri emang itu. Tapi kita lihat dulu ini, tapi poin kebangkitan, ya, Injil, ya, sebenarnya gini, ya, pendahuluannya itu pasal 15. Paulus ini sebenarnya ayat 1 dia mau mengingatkan kepada jemaat Korintus Injil yang dia beritakan. Jadi Paulus mengingatkan, ayat 2 mengatakan, ya, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal dikira di sini, ya, kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kita nggak usah bahas terlalu dalam, tapi intinya dari pembukaan ini bahwa Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus akan Injil yang diberitakannya itu, dan kalau kamu berpegang teguh, ya, kamu diselamatkan. Tapi kalau tidak, ya, menjadi sia-sia. Nah, ya, sampai sini aja dulu pengertian kita. Jangan nanti kita pikir gimana kalau orang nggak megang teguh, sia-sia dia, ataukah dia selamat atau tidak. Nggak usah dulu kita bicara terlalu jauh dulu. Yang jelas Paulus mengatakan ada kemungkinan lah menyia-nyiakan kasih karunia itu kalau tidak teguh berdiri, ya, tidak teguh berpegang kepada Injil. Nah, kemudian tapi juga di ayat 10 Paulus juga mengatakan semuanya kasih karunia. Kita harus ingat juga ini ayat 10 bahwa Paulus bilang, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ya, Paulus bersaksi di sini, ya, kasih karunia yang diberikan padaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kembali Paulus mengarahkan jemaat Korintus kepada kasih karunia. Sekalipun memang dia peringatkan, ya, aku sudah beritakan Injil, kalau kau pegang ini Injil dengan teguh, aku akan diselamatkan. Tapi kalau tidak, bisa menjadi sia-sia kasih karunia. Tapi Paulus kembali arahkan. Apa adanya Paulus itu juga, bahwa Paulus bekerja lebih keras dari yang lain juga. Semuanya karena kasih karunia, ya. Jadi intinya semua karena kasih karunia Tuhan juga, ya. Nah, apa yang diberitakan Paulus yang sangat penting dikatakan di sini, ya. Ayat yang ke-3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ya, ini yang sangat penting yang Paulus sudah sampaikan itu, yaitu ini. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus ini maksudnya Kristus Yesus, ya. Yohanes Pembaptis bilang inilah anak domba Elohim yang menanggung dosa seluruh dunia, ya. Menanggung dosa itu, ya, seluruh dunia, termasuk yang terutama tentu yang orang percaya ini. Kemudian bukan hanya sampai di situ, yang sangat penting berikut yang Paulus sampaikan itu, yang pertama tadi, ya, bahwa Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga.
Jadi bukan hanya mati, tapi yang dibangkitkan ini sangat penting. Justru ini menjadi masalah bagi jemaat Korintus ya. Jadi masalahnya begini. Ada orang di dalam jemaat Korintus ayat 12 yang mengatakan tidak ada kebangkitan katanya. Ini emang agak lucu juga. Saya baca dulu ya pasal ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ini agak, jadi maksudnya setelah orang mati maksudnya bagaimana? Ya. Jadi ini masalah. Ya. Inilah masalah yang membuat Paulus di pasal 15 ini bicara tentang kebangkitan Kristus. Sebenarnya bukan hanya yang mau diingatkan Paulus, bukan hanya soal kebangkitan, tapi soal Injil yang mau diberitakannya itu, soal kematian Yesus juga ya, soal kenaikannya ke surga. Kan masih ada juga dia turun memberikan Roh yang kudus, Roh pemberi hidup. Tapi yang khusus di jemaat pasal 15 ini soal kebangkitan. Karena masalahnya jemaat Korintus ngomong, kebagian kali ya, bilang nggak ada kebangkitan orang mati. Nah baik, sekarang Paulus memberikan dasar-dasarnya dulu ayat 17. Kalau orang mati nggak dibangkitkan kata Paulus, maka Kristus juga nggak dibangkitkan. Kenapa? Karena Kristus juga kan manusia, orang juga. Ya. Nah nanti kita akan melihat bagaimana argumentasi Paulus ini. Ya ini yang kadang-kadang banyak orang nggak paham ya. Nggak memperhatikan lah ya. Coba dulu kita lihat ya poin yang Paulus sampaikan ini ya. Tetapi yang benar ayat 20. Ini ya poin kedua ini ya. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Nah ini dia, harus garis bawahi. Dia nggak dibangkitkan aja begitu, tapi dibangkitkannya sebagai yang sulung. Apa ini artinya yang sulung? First fruit, buah sulung. Orang Israel udah ngerti kalau petani lah khususnya ya. Buah sulung itu buah yang pertama muncul, diambil. Bukan itu tandanya kalau ada buah sulung berarti ada buah-buah berikut gitu loh. Itu udah pasti ya. Nggak cuma satu buah lagi, nanti berikut gitu. Jadi Kristus dibangkitkan sebagai buah sulung. Artinya nggak cuma Kristus yang dibangkitkan nanti. Ada lagi. Hanya Paulus bicara urut-urutan. Nah, ada urut-urutannya ya. Tapi sebelumnya dia kasih dulu apa? Yang diurut-urutkan itu siapa? Sebagian orang atau semua orang? Nah ini ayat 21. Ya. Jadi saya kasih tahu apa adanya firman Tuhan yang ngomong ini ya. Dia bilang begini. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Perhatikan di ayat ini ya. Atau ayat 12, baca dulu sambung. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, benar kan? Kita ini karena keturunan Adam, kita mati, mengalami maut. Ini saya jelasin dulu sebentar maut ini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang. Nah, jangan dikurangi ya, kalau kita bilang semua orang, ya semua. Akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Oke. Kita bicara dulu ini ya. Alkitab ini jelas mengatakan. Sama seperti maut itu, artinya maut itu upah dosa ya. Jadi begini. Waktu Adam itu dikasih tahu sama Tuhan itu di Taman Eden. Dia bilang gini. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan mati. Kita sudah tahu istilah mati di situ. Istilah Ibraninya bukan mut. Mut itu mati. Tapi di situ engkau akan tamut. Apa ini artinya? Ya. Kalau kita korek pelajari itu studi kata, beberapa tafsiran juga, itu sebenarnya terjemahnya begini. Ketika engkau makan buah ini, engkau akan
mengalami suatu jenis kehidupan yang Alkitab ini bilang maut. Suatu jenis kehidupan yang dikuasai iblis. Suatu jenis kehidupan yang tidak ada kaitannya dengan hayat Kristus yang dilambangkan oleh pohon kehidupan. Suatu jenis kehidupan yang di dalamnya tidak ada damai, sejahtera, sukacita Kristus, tidak ada semua itu. Ya. Tapi jenis kehidupan ini ada yang baiknya, ada yang jahatnya. Karena itu, pohon maut itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi maut ini ketika engkau makan, engkau mendapatkan hidup yang jenisnya maut. Dan pada gilirannya menghasilkan kematian fisik. Enggak langsung kematian fisik, karena begitu ada makan itu dia enggak langsung mati secara fisik. Tapi dia langsung mendapatkan jenis hidup yang dikuasai oleh iblis. Maut itu namanya. Karena itu upahnya ya. Jadi, kalau bahasa Inggrisnya dying, you will die. Artinya dying itu suatu proses kehidupan, proses kematian yang Alkitab bilang itu maut, jenis hidup yang dikuasai iblis yang membuat manusia mengalami proses sampai you will die, artinya mati secara fisik. Inilah yang Paulus bilang, karena satu orang, karena Adam, semua manusia mengalami mut tamut. Semua manusia otomatis mendapatkan jenis hidup maut, yang pada gilirannya berakhir dengan kematian fisik. Semua manusia. Ya. Tidak ada satupun yang tidak begitu. Ya. Tapi ini dia kabar baiknya. Demikian juga, ini ayat 21. Ya. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi konteksnya sedang bicara semua. Ini yang harus dipahami. Nanti saya mau bandingkan, ada satu pandangan dari seorang ahli ya, tapi aliran tertentu nanti saya. Tapi yang jelas di sini kita lihat bahwa pemahaman Paulus, pikiran Paulus itu sedang bicara semua orang, ya. Berarti kan jelas ini enggak dibilang apa ya, sebagian orang, semua. Dan juga Yesus itu mati kalau kita lihat untuk menghapus dosa. Kalau 1 Yohanes 2 itu jelas juga bilang, bukan hanya dosa kita, tapi dosa seluruh dunia. Cuma ada urutannya. Ini yang kita mau bahas ini, urutannya ini. Ya, karena ini berarti menghantam doktrin neraka kekal itu. Neraka kekal yang sudah dipercaya, yang dulunya datang dari Agustinus itu. Dibilang bapak gereja, kalau saya menyebutnya bapak denominasi itu. Yang ajarkan begitu, Calvin ikut, semua akhirnya, bahkan sampai sekarang, Pentakosta karismatik semua juga. Doktrin neraka kekal sangat populer. Artinya, orang yang yang selamat itu, yang percaya Yesus sudah, nanti naik ke surga kekal selama-lamanya, nggak terima lah. Yang ini dibuang selama-lamanya dalam neraka kekal. Ini, tunggu dulu. Ngomong itu coba perhatikan dulu ini. Ini jelas ya, ayat 21, ayat 22 sedang konteksnya bicara semua. Karena satu orang, semua orang jatuh ke dalam alam maut. Karena satu orang ya, Adam ya. Karena Kristus, dia sudah menghapus dosa semua manusia ini. Semua juga akan dibangkitkan. Tetapi, nah ini ayat 23 masuk. Tiap-tiap orang menurut urutannya. Ini dia, ada urutan ya. Yang pertama, Kristus sebagai buah sulung ya. Sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi setelah ini salib, ini dispensasinya kan salib. Ini dispensasi para pemenang ya. Yesus datang, para pemenang inilah yang dibangkitkan ya. Ini yang dalam kitab Wahyu itu dibilang kebangkitan pertama. Karena kalau dibandingkan, bukan artinya Kristus. Ini kebangkitan pertama setelah Kristus maksudnya. Jadi ketika Tuhan jasa datang, maka dibangkitkanlah ini umat pilihan Tuhan.
Ini urutannya ya. Pertama Kristus, ya udah dibangkitkan, ini yang mati bangkit 3 hari itu. Kemudian kebangkitan berikut, buah apa? Umat pilihan Tuhan. Kemudian ayat 24. Tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia, ini Kristus masih ya, membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, penguasa kegelapan ini semua ini. Ayat 25, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya, semua, perhatikan ya, enggak sebagian. Jangan, saudara, ini konteksnya bicara semua ini. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Perhatikan ya, ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Apa ini maut? Maut itu upah dosa. Jadi kalau upah dosa udah dibinasakan, maka tidak ada lagi bekas dosa di alam semesta, di jagat raya ini nggak ada. Nggak ada lagi istilah neraka kekal, nggak ada. Habis semuanya ditaklukkan. Setiap lutut akan bertelut. Lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Cuma urutannya ini masalahnya yang harus tahu. Jadi pertama Kristus sebagai buah sulung, di sini dia bangkit ya. Kemudian ketika kedatangannya, kita dibangkitkan, umat pilihan Tuhan ya. Jadi kita dibangkitkan itu di sini dijelasin, dan nanti kita besok kita lebih jelas. Dibangkitkan itu artinya mendapat tubuh baru. Dibangkitkan itu mendapat tubuh rohani. Nanti kita bicara. Tapi intinya sekarang dibangkitkan itu artinya kita memperoleh tubuh baru, tubuh yang seperti dimiliki oleh Yesus. Ketika Yesus bangkit, dia memiliki tubuh rohani, bisa tembus tembok. Kalau mau makan bisa makan. Kalau mau hilang pergi hilang bisa. Jadi kita nggak tahu tubuhnya seperti apa, tapi yang penting ketika dia datang, kita akan menjadi sama seperti dia, memiliki tubuh yang baru. Nanti kita bahas besok ya, kalau itu lebih. Ini dulu yang penting, kebangkitan ini. Setelah dia datang, kita memiliki tubuh baru. Inilah dia kingdom kita. Kerajaan sorga ditegakkan di bumi oleh Yesus dan umat pilihannya yang memiliki tubuh yang baru. Nah, ini bekerja terus, ini pelan terus ya, menaklukkan terus sampai musuh terakhirnya tuh mautnya habis. Ya, artinya sampai semua bekas-bekas dosa itu ya, kejatuhan Adam itu bekas-bekas itu habis. Karena kerajaan ini dahsyat ini. Kalau menurut Yesaya 9, kerajaan ini perluasannya tidak berkesudahan. Of the increase of the kingdom, ya, there will be no end. Nggak ada akhir. Terus menaklukkan ini. Kita dengan Yesus itu bekerja dengan tubuh yang baru, menaklukkan segala sesuatu. Ini sesuai dengan rencana Bapa. Kejadian 1, 26-25. Tujuan Bapa menciptakan manusia itu supaya manusia menaklukkan segala sesuatu. Di sini lagi. Naklukkan segala sampai maut. Musuh terakhir dihancurkan. Artinya sampai setiap lutut bertelut, lidah mengakui saya adalah Tuhan. Artinya sampai semua manusia dibangkitkan. Sampai semua manusia memperoleh tubuh yang baru. Sampai semua manusia itu ngaku, oh Yesus, puji Tuhan, Engkaulah Tuhan. Begitu lah. Semua pemimpin agama akan begitu nanti. Enggak Muhammad, Buddha, Konghucu, semua. Karena ini bicara soal semua ini ya. Ini saya mau bandingkan dulu dengan ini, pandangan ini. Aliran tertentu. Ini ahlinya luar biasa ini. Ini saya udah baca di bukunya. Judulnya Paulus, Pemikiran Utama Teologinya. Saya coba dulu. Ini pengajar perjanjian baru lah selama bertahun-tahun di Kampen, Belanda. Ini udah ahlinya ini. Ya. Dia ngasih pandangan begini. Ini pandangan saya ngerti kenapa dia berpandangan seperti ini. Karena alirannya mengatakan ya kayak Calvinis begitu. Neraka kekal.
Sebagian orang dipilih aja, sebagian dilempar ke neraka selama-lamanya. Kayak Calvin itu kan tulip, L-nya itu kan limited atonement. Penebusan itu terbatas. Hanya bagi orang yang percaya, efeknya itu. Jadi saya ngerti nih, ya tapi ini saya baca dulu lah ya, di halaman 590. Di sini ya. Paulus memang ingin jemaat meyakini urutan atau istilah Yunani itu takma tertentu dari peristiwa kebangkitan. Tetapi dalam hal ini pandangan dia ini udah jelas bicara di sini konteksnya semua. Tapi dia bilang ini urutannya tuh ini. Kristus sebagai buah sulung itu A. Yang B, mereka yang menjadi milik Kristus di saat parausianya. Cuman itu aja urutannya katanya menurut dia. Kenapa? Karena dia nggak mau terima kalau urutannya itu semua sesuai konteks ini. Berarti doktrin yang dia pegang di alirannya itu, doktrin neraka kekal, hancur. Makanya dia coba menjelaskan bahwa maksud Paulus bukan gitu katanya. Nah ini kan teolog begitu kan. Dia kan berbicara sesuai alirannya. Karena kalau aliran itu menyangkut juga kemuliaannya, menyangkut juga perutnya juga mungkin ya kan. Kalau beda dengan itu bisa dipecah dari alirannya kan. Jadi bilang begini. Kemudian istilah Yunani eita, tiba kesudahannya, ini pandangan. Sama sekali tidak perlu dilihat sebagai kelanjutan daripada setelah itu epeita di ayat 23. Seolah-olah kemudian tiba kesudahannya merujuk fase terakhir peristiwa kebangkitan. Dia nggak terima, pokoknya kebangkitan itu cuma mentok habis. Sampai di kedatangan Tuhan aja, udah. Bukan berarti kemudian tuh ada kebangkitan lagi, dia bilang. Ya udah pasti jelas lah, pandangannya itu sesuai dengan alirannya itu. Makanya saya bilang kalau mau belajar Alkitab tuh coba deh keluar deh dari segala aliran. Ini kan denominasi ini perpecahan gereja ini. Perpecahan ya. Itu saya udah bicara kemarin itu dosa kedagingan ya. Eris istilah Yunani itu perselisihan, perdebatan, contention, apa semuanya itu yang memecah tubuh. Kalau kita keluar dari semua aliran, kita nggak makan, istilahnya nggak makan dari situlah. Kita hanya orang bebas, datang kepada Tuhan, tolong aku ingin tahu Alkitab. Gampang kok. Ini jelas ini dibilang. Ya, udah jelas dibilang. Nanti saya akan ambil kesimpulannya sesuai, saya bandingkan dulu. Ini pemikiran Paulus, dia bilang sini, ini bukan pemikiran Paulus kalau seluruhnya itu begitu, enggak. Padahal nanti di Roma itu Paulus ngomong begitu juga. Nah ini lah, oke lah, saya ambil dulu kesimpulannya ya, biar besok kita sambung lagi. Kesimpulannya ini artinya seluruh makhluk akan dibangkitkan. Hanya ada urutannya. Kristus Yesus dulu sebagai manusia pertama itu dibangkitkan ya 3 hari itu. Kemudian umat pilihan dibangkitkan, dapat tubuh baru ya. Kemudian umat pilihan ini berperang terus menaklukkan segala sesuatu sampai semua dibangkitkan terus sampai akhirnya habis. Maut nggak ada lagi. Karena maut itulah yang bikin manusia tamut itu ya, yang membuat manusia mati. Ini tubuh ini mati. Ini tubuh mati nih, pasti mati. Walaupun kita percaya Yesus, ini mati. Itulah yang dibilang surat Roma. Misal kesimpulan saya ambil Roma, ini nggak usah saya baca dulu saya coba dulu. Ini kesimpulan aja, membandingkan ya bahwa pikiran Paulus itu sama. Yang di Roma itu dengan yang di sini sama, persis sama, ya. Saudara kita lihat pasal 8 ya, saya baca dulu ini ya. Supaya saya mau katakan ini kenapa dia berpikiran begitu? Karena alirannya itu aja, bukan karena kalau orang mau beralasan dengan Alkitab ya bisa aja, ya. Ini coba lihat Roma pasal 8 ya. Ayat 19 ya. 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk. Di sini mau juga bicara enggak sebagian, enggak begitu. Seluruh makhluk menantikan. Apa sih sebabnya seluruh makhluk menantikan ini? Ini loh. Seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Di sinilah di saatnya. Son of God
putra-putra Elohim itu ditampilkan dengan tubuh baru ketika Tuhan Yesus datang. Ini saat yang dinantikan seluruh makhluk. Kenapa? Karena di sini dibilang ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu yang seluruhnya itu tadi akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, ini perbudakan maut sama ini ya. Masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi artinya kenapa seluruh makhluk menantikan saat putra-putra Elohim itu ditampilkan? Kenapa? Karena ini akan dimerdekakan juga, masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Kan sama pikiran Paulus dengan yang di Korintus itu kan? Persis sama. Hanya pikiran ini aja yang beda. Memang dia dihormati oleh dunia keagamaan, pasti. Sebab dia itu aliran yang mayoritas lah di dunia ini. Dan juga ya sudah apalah, diakui lah. Ya kan? STT yang bagus lah, kampanye Belanda. Tapi enggak begitu pikiran Paulus. Enggak sama dengan ini. Paulus bilang seluruh makhluk menantikan saatnya dimerdekakan. Itu ungkapan Paulus. Beda ungkapan Paulus, tiap ini beda ungkapan, tapi sama konsepnya. Yang dimaksud Paulus seluruhnya akan dibebaskan. Seluruhnya akan dibangkitkan. Sama itu. Bahkan kalau kita lihat seluruh Alkitab ini, daripada rencana Bapa Kejadian 1 yang saya udah bilang itu, taklukkanlah segala sesuatu seluruh. Supaya apa? Supaya dikatakan di sini Tuhan Bapa menjadi semua. Saya ulangi lagi deh ya, saya baca lagi ya. Tujuannya dibangkitkan itu supaya ayat 28. Ini Elia, Allah menjadi semua di dalam semua. Bukan sebagian di dalam sebagian. Enggak. Bapa tuh mengekspresikan dirinya di dalam semua dan melalui semua ciptaan. Jadi makanya sekali lagi kesimpulannya ini kalau belajar Alkitab tolong deh jangan punya aliran dah. Ya, supaya apalagi kalau karena aliran ini bukan cuma sekadar aliran, masalahnya kita makan dari situ, itu yang jadi susah, ya kan kemuliaan kita di situ, perut kita juga ditentukan di situ. Jadi kalau kita belajar Alkitab begini yang jadi apa pandangan aliran itu ya kita bela, ya enggak. Kalau aliran Pentekosta baca ini ya lain, ya kan lihat banyak Roh Kudus di sini bicaranya karismatik juga gitu. Jangan-jangan teologi sukses, dicari-cari ayat-ayat yang sukses. Jadi udah bias ya. Saudara kalau punya kacamata, saya anggap ini kacamata itu aliran ya. Kalau saudara punya kacamata merah ya, saudara akan lihat semuanya benda itu merah, betul nggak? Dan sebenarnya bukan karena benda itu merah, karena kita pakai kacamata merah. Ada yang pakai kacamata biru, ada yang begini, semuanya biru. Makanya buang dulu deh kacamatanya. Lepaskan dulu itu semua aliran. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku bebas. Aku hidup oleh Engkau. Aku makan dari Engkau. Engkau lah yang ngasih aku makan, minum, pakaian. Sebagaimana Engkau pelihara burung, Engkau juga pelihara aku. Aku ingin tahu. Maka sederhana. Mudah. Mudah. Ya. Oke, haleluya. Besok kita sambung lagi ya ini. Haleluya. Amin.